Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fitri, NIM 2203010016. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup gangguan berbahasa untuk memenuhi tugas mata kuliah psikolinguistik dengan dosen pengampu Ibu Ahada Wahyusari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari gangguan berbahasa. Apa sih gangguan berbahasa itu? Gangguan berbahasa adalah kondisi yang mempengaruhi kemampuan individu untuk memahami, menghasilkan, dan menggunakan bahasa secara efektif. Gangguan ini dapat bervariasi dari masalah kecil dalam mempelajari bahasa hingga ketidakmampuan yang signifikan dalam berkomunikasi. Ruang lingkup gangguan berbahasa meliputi berbagai kategori yang dapat digolongkan berdasarkan penyebab, manifestasi, tingkat keparahan. Berikut adalah analisis mendalam tentang ruang lingkup gangguan berbahasa, dilengkapi dengan contoh-contohnya. Yang pertama, ada gangguan bahasa perkembangan. Gangguan ini muncul pada tahap awal kehidupan dan biasanya terkait dengan perkembangan otak atau genetik, yaitu disleksia. Definisinya, gangguan membaca yang mempengaruhi kemampuan individu dalam mengenali atau mengeja kata-kata. Karakteristiknya, kesulitan dalam memecahkan kode kata, membaca lambat, dan membaca dengan kesalahan. Contoh, seorang anak yang memiliki kesulitan membaca kalimat sederhana meskipun sudah membaca sesuai dengan usianya. Misalnya, anak membaca rumah sebagai humah. Yang selanjutnya adalah disgrafia. Definisi, gangguan yang mempengaruhi kemampuan menulis atau kemampuan motorik yang halus yang diperlukan untuk menulis. Karakteristiknya, tulisan dengan yang sangat sulit dibaca, kesalahan dalam mengeja kata-kata, dan kesulitan dalam struktur kalimat. Contoh, seorang siswa mengalami kesulitan menulis dengan jelas, sering terbalik atau salah eja, kata seperti nulis A sebagai O, gangguan bahasa ekspresif dan reseptif. Definisinya, kesulitan dalam menghasilkan bahasa dan atau memahami bahasa reseptif, kesulitan dalam merangkai kata menjadi kalimat, dan kesulitan dalam memahami apa yang orang lain katakan. Contoh, anak yang tidak dapat membentuk kalimat lengkap pada usia yang seharusnya dia sendiri sudah bisa atau tidak memahami instruksi sederhana. 2. Gangguan bahasa akibat kerusakan otak. Gangguan ini terjadi karena kerusakan atau trauma pada otak yang dapat terjadi pada usia berapapun. Afasia, definisi hilangnya kemampuan untuk memahami atau menghasilkan bahasa akibat kerusakan otak. Sering kali disebabkan oleh stroke. Karakteristiknya, kesulitan berbicara dengan lancar, memahami bahasa, atau kombinasi keduanya. Contohnya, seorang pasien yang mengalami stroke mungkin tidak akan dapat menemukan kata yang tepat untuk mengungkapkan pikiran atau memahami percakapan. Selanjutnya adalah aprakia, berbicara. Definisinya, gangguan dalam mencerna gerakan otot yang diperlukan untuk berbicara, meskipun otot tersebut tidak mengalami kelemahan. Karakteristiknya, kesulitan dalam mengucapkan kata-kata dengan benar atau konsisten, seringkali disertai dengan usaha keras untuk mengucapkan kata-kata tertentu. Contoh, seorang anak atau dewasa yang mengalami kesulitan mengucapkan kata-kata tertentu dengan konsisten, seperti gajah, biasa terdengar seperti jah. 3. Gangguan bahasa terkait kondisi medis atau neurologis lainnya. Gangguan ini terjadi sebagai bagian dari kondisi medis atau neurologis yang lebih luas. Gangguan bahasa autisme. Definisi, kesulitan dalam komunikasi, interaksi sosial sebagai bagian dari spektrum autisme. Karakteristiknya, penggunaan bahasa yang tidak biasa atau terbatas, kesulitan memahami isyarat sosial, dan ketidakmampuan dalam memulai atau contoh, anak dengan ASD mungkin hanya menggunakan kata-kata untuk kebutuhan dasar tanpa terlibat dalam percakapan dua arah.
atau mengulang kata-kata yang sama berulang kali. Gangguan bahasa akibat cedera otak traumatik. Definisi: kesulitan dalam menggunakan atau memahami bahasa setelah cedera kepala yang serius. Cedera kepala yang serius, karakteristiknya perubahan dalam kemampuan berbicara, memahami, membaca, atau menulis yang tergantung pada area otak yang terkena. Contoh, seorang atlet yang mengalami cedera kepala mungkin akan kesulitan berbicara dengan lancar atau memahami instruksi yang kompleks setelah pemulihan. 4. Gangguan bahasa terkait faktor emosional atau psikologis. Gangguan ini dipicu atau diperburuk oleh faktor emosional atau psikologis. Mutisme selektif. Definisi: ketidakmampuan untuk berbicara dalam situasi sosial tertentu. Meski mampu berbicara dalam situasi lain, karakteristik: anak, orang, atau dewasa mungkin berbicara dengan lancar di rumah tetapi menjadi sepenuhnya diam di sekolah atau di tempat umum. Contoh, seorang anak yang berbicara dengan orang tua di rumah tetapi tidak berbicara sama sekali di kelas. Gangguan bicara terkait kecemasan. Definisi: kesulitan dalam berbicara atau menghasilkan bahasa yang disebabkan oleh kecemasan atau ketakutan. Karakteristiknya mungkin termasuk gagap atau dipicu oleh kecemasan atau kesulitan berbicara di depan umum. Contoh, seorang remaja yang tidak gagap di rumah tetapi mulai gagap saat harus berbicara di depan kelas. 5. Gangguan bahasa spesifik lainnya. Gangguan pragmatis bahasa. Definisi: kesulitan dalam menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Karakteristik: masalah dalam menggunakan bahasa untuk tujuan sosial seperti bercakap-cakap, menceritakan cerita, atau memahami humor dan sindiran. Contoh, seorang anak yang tidak tahu bagaimana memulai atau mengakhiri percakapan dengan orang lain atau menggunakan bahasa dengan cara yang tidak pantas dalam situasi sosial. Apa sih penyebab dan faktor risikonya? Genetik. Faktor keturunan dapat memainkan peran signifikan dalam beberapa gangguan bahasa, seperti disleksia atau gangguan bahasa yang terkait dengan autisme. Perkembangan otak, gangguan perkembangan seperti ASD, sering dikaitkan dengan perbedaan dalam struktur dan fungsi otak. Selanjutnya adalah kerusakan otak. Cedera fisik pada otak, baik melalui trauma atau kondisi medis seperti stroke, bisa mengakibatkan gangguan bahasa. Selanjutnya adalah faktor lingkungan. Kekurangan stimulasi bahasa di rumah atau lingkungan sosial yang terbatas dapat mempengaruhi perkembangan bahasa. Selanjutnya adalah faktor emosional dan psikologis. Kecemasan, trauma, dan gangguan psikologis lainnya dapat menyebabkan dan memperburuk masalah bahasa. Yang selanjutnya adalah pendekatan terapi dan interpretasi. Terapi berbicara dan bahasa. Terapis berbicara bekerja dengan individu untuk meningkatkan kemampuan berbicara dan memahami bahasa melalui latihan dan teknik khusus, yaitu seperti terapi perilaku. Digunakan terutama untuk anak-anak dengan ASD, tetapi itu berfokus pada mengajarkan keterampilan komunikasi dan memungkinkan perilaku yang tidak diinginkan. Selanjutnya adalah intervensi pendidikan, program pendidikan khusus yang dirancang untuk membantu anak-anak dengan gangguan bahasa belajar dalam lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah pendekatan medis dalam kasus gangguan bahasa yang disebabkan oleh kondisi medis mungkin diperlukan. Selanjutnya adalah dukungan psikologis untuk gangguan bahasa yang terkait dengan faktor emosional. Dukungan psikologis atau terapi mungkin diperlukan untuk mengatasi penyebab yang mendasarinya. Nah, adapun saran dari penjelasan saya tadi, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman publik. Kampanye edukasi perlu diadakan. Kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang berbagai jenis gangguan berbahasa, tanda-tandanya, dan pentingnya intervensi dini. Hal ini dapat mengurangi stigma dan mendukung integrasi sosial.
yaitu yang selanjutnya adalah pelatihan untuk guru dan pengasuh. Guru, pengasuh, dan orang tua perlu diberikan pelatihan untuk mengenali tanda-tanda gangguan berbahasa sejak dini, sehingga anak-anak bisa mendapatkan bantuan secepat mungkin. Yang kedua adalah peningkatan diagnostik dan intervensi dini. Program screening di sekolah. Sekolah-sekolah sebaiknya mengadopsi program screening untuk mendeteksi gangguan berbahasa pada anak sejak usia dini. Deteksi dini memungkinkan intervensi lebih cepat dan efektif. Yang selanjutnya adalah kolaborasi dengan profesional. Kesehatan kolaborasi antara pendidik, terapis bahasa, dan profesional medis sangat penting untuk diagnosis yang akurat dan perencanaan intervensi yang sesuai. Yang ketiga adalah pendekatan terapi yang terintegrasi. Terapi multidisiplin mengadopsi pendekatan multidisiplin dalam terapi dapat memberikan hasil yang lebih baik. Misalnya, kombinasi antara terapi berbicara, terapi okupasional, dan intervensi psikologis bisa memberikan dukungan yang lebih komprehensif. Pemanfaatan teknologi, aplikasi, dan digunakan sebagai alat bantu dalam terapi bahasa memberikan latihan yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan individu. Yang keempat adalah dukungan khusus di lingkungan pendidikan. Pendidikan inklusif memastikan bahwa anak-anak dengan gangguan berbahasa mendapatkan akses yang sama ke pendidikan melalui program pendidikan inklusif dan dukungan individual, yaitu penyesuaian kurikulum. Kurikulum perlu disesuaikan untuk memahami gangguan berbahasa, termasuk penggunaan materi yang mudah dipahami dan strategi pengajaran yang responsif terhadap kebutuhan mereka. Yang kelima, ada dukungan bagi keluarga. Pelatihan untuk orang tua menyediakan pelatihan dan sumber daya bagi orang tua untuk membantu mereka mendukung perkembangan bahasa anak-anak mereka di rumah. Yang selanjutnya adalah grup dukungan. Membentuk grup dukungan bagi keluarga yang dapat menghadapi tantangan serupa dapat memberikan ruang untuk berbagi pengalaman, informasi, dan strategi coping. Yang keenam adalah penelitian dan inovasi lanjutan. Penelitian yang lebih lanjut diperlukan lebih banyak penelitian untuk memahami penyebab perkembangan dan pengobatan yang paling efektif untuk gangguan berbahasa. Yang selanjutnya adalah inovasi dalam terapi. Mendorong inovasi dalam pendekatan terapi termasuk penggunaan realitas virtual atau kecerdasan buatan untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan interaktif. Yang ketujuh, advokasi kebijakan. Kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu membuat kebijakan yang mengandung deteksi dini, intervensi, dan pendidikan bagi individu dengan gangguan berbahasa. Hak untuk akses yang selera, akomodasi untuk memastikan bahwa individu dengan gangguan berbahasa memiliki akses yang setara ke layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Yang kedelapan adalah peningkatan kesadaran tentang faktor emosional dan psikologis. Mengatasi stigma, upaya harus dilakukan untuk mengatasi stigma dan kesalahpahaman terkait gangguan berbahasa, terutama yang terkait dengan kondisi emosional atau psikologis. Yang selanjutnya adalah dukungan psikologis. Menyediakan dukungan psikologis untuk individu yang mungkin mengalami gangguan berbahasa karena kecemasan atau trauma. Nah, dari penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa gangguan berbahasa mencakup spektrum yang luas dan bervariasi dan dalam penyebab dan manifestasinya dengan memahami karakteristik dan penyebab setiap jenis gangguan. Intervensi yang tepat dapat diterapkan untuk membantu individu mencapai potensi penuh mereka dalam komunikasi, diagnosis dini, dan terapi yang tepat sangat penting untuk perkembangan optimal. Nah, itu saja
penjelasan yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.